Halo, saya Elias Ricardo di channel pendidikan, dan dalam bingkai program pendidikan calon guru penggerak, saya adalah pendamping calon guru penggerak Kabupaten Sika. Materi pembelajaran yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang dirancang pada suatu proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Peserta didik akan terlibat dalam aktivitas dalam proses untuk mendapatkan pengetahuan yang penting. Kriteria materi dalam pembelajaran berbasis masalah antara lain: yang pertama kompleks, yang kedua strukturnya tidak jelas, yang ketiga terbuka, dan yang keempat adalah autentik. Materi pembelajaran yang kompleks membuat peserta didik akan mengalami kesulitan dalam rangka untuk mencapai keutuhan pemahamannya tentang materi. Struktur yang tidak jelas dan tak peraturan membuat guru kesulitan untuk menyampaikan konsep materi dan peserta didik sulit untuk memahami secara utuh. Namun demikian, konsep materi yang ditawarkan tersebut masih bersifat terbuka untuk dibangun dengan pola pemikiran yang lebih baik untuk mencapai pemahaman. Dan kesulitan dari konsep materi tersebut benar-benar ada asli atau otentik, dan hal itu terdapat di dalam kurikulum pembelajaran. Lalu yang berikut adalah apa sajakah yang menjadi prinsip dasar daripada sebuah problem based learning. Yang pertama adalah konsep dasar atau basic concept. Pada pembelajaran ini, guru dapat memberikan konsep dasar, petunjuk atau referensi yang diperlukan. Tahap yang kedua adalah pendefinisian masalah. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas. Berikut, guru bersama dengan siswa melakukan seleksi untuk memilih pendapat yang lebih fokus atau terarah pada proses penyelesaian masalah. Dan selanjutnya, guru kemudian membagikan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan aktivitas dalam proses penyelesaian masalah. 3. Pembelajaran mandiri atau self-learning. Peserta didik mencari berbagai sumber untuk membangun pengetahuannya, misalnya dari buku, internet, ataupun sumber lainnya yang relevan. 4. Pertukaran pengetahuan atau exchange knowledge. Peserta didik di dalam kelompoknya mengklasifikasi capaiannya dalam proses merumuskan masalah. Lalu bagaimanakah peran guru sebagai fasilitator dalam aktivitas pembelajaran berbasis masalah? Yang paling pertama adalah guru bertanya tentang pemikiran. Yang berikut atau yang kedua adalah guru memonitor jalannya aktivitas pembelajaran peserta didik di dalam kelompok. Yang berikutnya adalah guru menantang siswa untuk berpikir, memancing mereka untuk berpikir atau probing. Guru juga bertanggung jawab di dalam menjaga proses agar aktivitas setiap peserta didik tetap terjadi dan berjalan. Guru juga bertanggung jawab di dalam menciptakan dan menjaga dinamika di dalam kelompok. Guru juga harus terus memotivasi dan menjaga agar setiap siswa atau peserta didik tetap terlibat di dalam kelompoknya. Lalu bagaimanakah peran siswa sebagai problem solver dalam aktivitas pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning? Peserta didik harus aktif, peserta didik harus terlibat, dan peserta didik aktif dan terlibat di dalam membangun pembelajarannya. Bagaimanakah peran masalah sebagai awal tantangan agar peserta didik dan guru dapat melaksanakan aktivitas berbasis masalah? Masalah menarik untuk dipecahkan, dan masalah menyediakan kebutuhan yang ada hubungannya dengan aktivitas pembelajaran yang berbasis masalah. Berikut adalah langkah-langkah atau sintak-sintak dalam aktivitas pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Tahap pertama adalah guru mengorientasikan peserta didik kepada masalah. Tahap yang kedua adalah guru kemudian mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok untuk melakukan aktivitas. Tahap yang ketiga adalah guru membimbing siswa, baik secara individu maupun di dalam kelompok.
Tahap yang keempat adalah peserta didik melalui presentasi mengembangkan dan menyajikan hasil kerja mereka di dalam kelompok kerja. Tahap yang kelima adalah menganalisa dan mengevaluasi seluruh proses kerja yang sudah dilalui oleh peserta didik. Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang ideal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk perhatian semuanya saya ucapkan limpah terima kasih.